Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Panji Jayarana sebagai peserta Oral Presentation PIT FK Unjani tahun 2021. Izin memaparkan hasil studi saya yang berjudul Stunting Related to the Toddler's Development in Cibeber Community Health Center Cimahi. Untuk introduction, di mana stunting ini masih menjadi salah satu masalah gizi, terutama pada balita di negara berkembang seperti Indonesia. Stunting merupakan masalah gizi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan tinggi atau panjang badan anak ini cenderung lebih pendek untuk seusianya. Kemudian, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama ini akan menyebabkan gangguan pembentukan dan pematangan saraf. Kemudian juga akan mengganggu pembentukan jaringan otot dan pematangan fungsi otot, dan yang paling parah dapat mempengaruhi perkembangan otak balita. Gangguan pada proses ini akan menyebabkan terganggunya aspek-aspek perkembangan pada anak, di antaranya adalah motorik kasar, motorik halus, sosialisasi dan kemandirian, serta bahasa dan bicara pada anak. Sehingga sangat penting sekali untuk melakukan deteksi dini perkembangan pada anak balita untuk mengetahui apakah ada gangguan pada tahapan perkembangannya. Metode penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan analitik korelatif dengan desain cross-seksional. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam satu waktu, sehingga dapat diambil data pada satu waktu yang sama. Kemudian, untuk sampel penelitian, yaitu sebanyak 35 balita stunting dan 35 balita non-stunting yang dipilih melalui metode konsekutif sampling. Untuk instrumen penelitian yang digunakan, yang pertama adalah menggunakan rekapitulasi data dari Puskesmas Cibeber Kota Cimahi untuk mengetahui jumlah balita dan status stuntingnya, apakah stunting ataupun tidak, dan untuk mengetahui perkembangan anaknya menggunakan kuesioner KPSP untuk melihat perkembangan motorik kasar, motorik halus, sosialisasi dan kemandirian, serta bahasa dan bicara. Untuk analisis data menggunakan chi-square test, dan penelitian ini sudah mendapatkan ethical approval dari KEP Unjani pada tanggal 2020. Kemudian mengenai hasil dan pembahasan, di mana pada hasil penelitian saya didapatkan bahwa mayoritas balita mengalami penyimpangan perkembangan berasal dari kelompok stunting, yaitu sebanyak 80%. Sedangkan jika dilihat dari tiap aspek perkembangan untuk gross motor development atau motorik kasar, itu sebanyak 51,40% balita stunting mengalami gangguan perkembangan motorik kasar. Dan untuk motorik halus itu sebanyak 60% balita mengalami gangguan motorik halus. Keadaan ini disebabkan karena stunting akan mempengaruhi perkembangan dan pematangan sel saraf dan otot, sehingga hal ini akan menyebabkan gangguan pada pematangan fungsi otot dan kemampuan mekanik otot, dan juga dapat menghambat koordinasi neuromuskular sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi motorik kasar dan motorik halus pada balita. Kemudian, jika dilihat dari perkembangan sosialisasi dan kemandirian, yaitu sebanyak 37,10% balita ini mengalami gangguan sosialisasi dan kemandirian. Hal ini terjadi karena stunting akan menyebabkan terganggunya tumbuh kembang balita, sehingga terganggunya aktivitas harian balita ini akan menyebabkan interaksi dan eksplorasi terhadap lingkungan akan berkurang, sehingga balita cenderung akan mengalami gangguan sosialisasi dan kemandiriannya. Sedangkan untuk aspek perkembangan bahasa dan bicara, didapatkan bahwa sebanyak 22,90% balita ini mengalami gangguan perkembangan bahasa dan bicara. Hal ini disebabkan karena stunting akan menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan saraf, kemudian sinaps, mielin, dan sel-sel otak juga, sehingga menyebabkan terganggunya impuls saraf dan menyebabkan gangguan bahasa dan bicara pada anak. Tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Salah satunya adalah frekuensi dan stimulasi. Anak untuk diajak berbicara ini akan mendorong kemampuan berbicara anak untuk berkembang lebih baik lagi, sehingga anak akan lebih paham dan mengerti kalimat yang disampaikan oleh kita. Untuk hasil dari analisis chi-square test didapatkan bahwa stunting berhubungan dengan perkembangan pada anak balita. Kemudian jika dilihat dari tiap aspeknya, juga stunting berhubungan dengan perkembangan motorik kasar,
perkembangan motorik halus, sosialisasi dan kemandirian, tetapi tidak berhubungan dengan perkembangan bahasa dan bicara pada anak. Hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor lain seperti frekuensi, stimulasi dari lingkungan sekitar untuk mengajak anak berbicara yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa balita stunting mayoritas berusia berasal dari kelompok usia 25-36 bulan, berjenis kelamin laki-laki, memiliki riwayat berat badan dan panjang badan normal, dan mendapat ASI secara eksklusif. Kemudian, mayoritas balita stunting juga mengalami gangguan perkembangan, di mana kategori perkembangan motorik halus ini paling banyak diderita, kemudian diikuti dengan perkembangan motorik kasar, sosialisasi dan kemandirian, dan bahasa dan bicara. Kemudian juga terdapat hubungan antara stunting dengan perkembangan anak balita, tetapi tidak terdapat hubungan stunting dengan perkembangan bahasa dan bicara pada anak balita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.